Jadi empat ini berkaitan erat, tubuh, hati, nyawa, rahasia. Wujud Allah bukan Allah. Wujud Allah adalah sifat Allah, atau membakar orang-orang yang bertubuhkan Nur Muhammad. Makanya ada zikir tubuh, hati, nyawa, rahasia. Tapi kalau jalur Nur Muhammad langsung, siapa Nur Muhammad tadi? Sifatnya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nur. Perlu adanya pembersihan secara lahiriah, pembersihan secara batin. Thariqah Nur Muhammadiyah tidak lagi di jasmani, di rohani. Tidak lagi tertahan di jasmani rohani. Baru dengar-dengar di TikTok, video potong pula, dipotong pula. Tapi bagi pejuang sejati, mujahid sejati, dia tidak akan gentar. Paham nggak sih? Allah zat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita semua harus menghancurkan jasmani. Hancurkan jasmani itu, jadikan hati. Kemudian hancurkan hati, jadikan nyawa. Kemudian hancurkan nyawa, jadikan Nur Muhammad. Maka disitulah tajallinya zat Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu wujud. Maksudnya menghancurkan itu, jangan lagi memandang jasmani, jangan lagi membicarakan ada jasmani, jangan lagi ada bicara masalah hati, jangan lagi ada bicara tentang nyawa. Kembalikan ke Nur Muhammad. Siapa Nur Muhammad? Adalah wujudnya Allah, sifatnya Allah, namanya Allah, kenyataan Allah, wujud Allah, Nur Muhammad. Karena kalau kita masih jasmani, masih merasa jasmani, masih merasa ruhani, masih merasa hati, itu tadi, masih merasa jasmani, masih merasa ada hati, masih ada ruhani, maka belum ada Nur Muhammad. Belum sempurna Nur Muhammad, masih ada muhaddas. Jadi betul-betul diri zohir ini sudah menjadi Nur Muhammad. Karena jasmani berkehendak karena hati. Hati pun tidak bisa apa-apa berkehendak kalau tidak ada ruh. Ruh pun tidak bisa apa-apa ternyata di balik rahasia. Rahasianya ruh itu ada rahasia diri Nur Muhammad. Nah, disitulah tiada lain, di baliknya adalah zat Allah Subhanahu Wa Taala yang maha meliputi segala sesuatu. Maka disuruh kita jadikan jasmani, hancurkan jasmani, jadikan hati, hancurkan hati, jadikan nyawa, hancurkan nyawa, jadikan rahasia. Jadi tidak ada lagi batas, tidak ada lagi batas, tidak ada lagi merasa kuasa-kuasa, tidak ada lagi merasa berkehendak, tidak ada lagi yang merasa adanya diri kita. Adanya kita pun pada hakikatnya adalah adanya Allah Subhanahu Wa Taala melalui wujudnya. Siapa yang berbicara Nur, siapa yang melihat Nur, siapa yang sholat Nur, siapa yang mengangkat takbir Allahu Akbar, Nur. Siapa Nur? Itulah sifat kenyataan Allah dan rahasia jati diri Allah, kenyataan Allah, wujud Allah, Nur Muhammad. Jadi empat ini berkaitan erat, tubuh, hati, nyawa, rahasia. Ini seperti anggota tubuh. Kalau kita punya tangan dua, kaki dua, kepala satu, misal semua dengan kelengkapannya. Kalau kita hanya satu saja, satu kaki, ya, kemudian satu tangan atau kepala setengah, kan tidak sempurna begitu. Jadi keempat-empatnya ini bagusnya. Ada jasmani, ada hati, ada ruh, nyawa, yaitu ada sir, yaitu nur, yang mendengar nur, yang berjalan nur, yang mencatat nur, yang mendengar nur, yang berbicara nur, yang melihat nur.
berkehendak Nur, yang berkuasa Nur. Siapa yang mau menyalahkan ilmu Nur Muhammad? Paling-paling yang menyalahkan orang yang salah paham tentang Nur Muhammad. Kalau mau menyalahkan, belajar dulu, dipelajari dulu. Siapa itu Nur? Kalau tidak ada Nur, bisakah berjalan? Kalau tidak ada Nur, bisakah melihat? Kalau tidak ada Nur, bisa nggak Allahu Akbar? Bisa nggak mendengar? Bisa nggak bergerak kalau tidak ada Nur? Kalau kamu tidak tahu tentang Nur, kita tidak tahu tentang Nur, jangan menyalahkan orang. Makanya di dalam ilmu tasawuf itu bihaqi nuri Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ini haknya adalah haknya Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ainallah, kenyataan Allah. Ainallah, ainallah. Ainnya Allah, ainnya, kenyataannya Allah. Ini Nur Muhammad, wujudnya, sifatnya. Jadi di balik rahasia Nur Muhammad ada lagi. Di baliknya Nur Muhammad ada lagi. Itulah zat Allah yang hayyun, yang tidak berupa, yang tidak ada sesuatu pun yang menyerupainya. Itulah zat hayyunnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang kadang salah paham, Nur Muhammad itu Allah, Nur Muhammad Allah. Bukan dikatakan Nur Muhammad Allah. Nur Muhammad ini wujud Allah, kenyataan Allah. Wujud Allah, bukan Allah. Wujud Allah adalah sifat Allah. Allah itu ya zatnya, Muhammad itu sifatnya, satu barangnya. Api dengan panas, cahaya dengan matahari. Ini perumpamaan yang paling bagus. Ini cahaya dengan matahari, matahari dengan cahaya. Matahari zatnya, cahaya sinarnya. Ini kan satu kan. Kelihatan kan ada matahari, ada cahaya, ada dua. Tapi orang kalau tahu matahari dengan cahaya itu satu, lampu dengan sinarnya satu. Cuma akal ini tidak kadang mau menyelewengkan. Ana minurillah wal mu'minuna minni. Aku daripada Allah, mukmin semua daripada aku, kata Nur Muhammad. Melalui kalam Nabi Muhammad SAW keluar. Karena sejatinya hakikatnya Nabi Muhammad tiada, yang ada hanya Allah. Mazhar. Jadi insan seluruhnya adalah mazhar kenyataan Allah. Secara hakikat mazhar kenyataan Allah bukanlah Allah. Kenyataan, mazhar zatnya, mazhar sifatnya, mazhar asma'nya, mazhar af'alnya. Nur ini kenyataannya zat Allah. Nur ini sifatnya Allah. Nur itu kenyataan Allah. Saya tegaskan, kenyataan Allah. Lalu mesra kepada seluruh batang tubuh dan ruhani. Makanya itu tadi bihaqi nuri Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jasmani kita nur, ruhani kita nur, ke dalam lagi nurun ala nurin, ke atas lagi nurun ala nurin, ke dalam lagi cacing daripada nur, malaikat daripada nur, mungkar nakir nur, neraka nur, surga neraka nur, langit nur. Nur Muhammad daripada nur zat Allah Subhanahu wa ta'ala, nur Tuhan, nur ilahi. Nah, diambil kesimpulan, nur yang melihat, nur, mainkan itu di batin. Nur yang mendengar, mainkan di batin, mesrakan. Yang berjalan nur, yang mengangkat takbir nur, yang bertasbih nur, yang berzikir nur. Nur inilah yang menyatakan adanya Allah, saudara. Tanpa nur, Allah Ta'ala tidak akan nyata. Allah Ta'ala nyata kepada nur. Nah, nur ini juga kenyataan Allah, begitu loh. Alam dan isinya daripada Nur Muhammad. Maka inilah kebenaran Nur Muhammad. Siapa yang menolak? Orang ini dipikir-pikir dulu. Api neraka pun tidak akan sanggup untuk
menghalangi atau membakar orang-orang yang bertubuhkan Nur Muhammad. Tidak gampang untuk memesrakan Nur Muhammad, karena perjalanan aulia, para anbiya, para rasul itu di nur. Ya, dimesrakan Allah Ta'ala kepada sifatnya Nur Muhammad, sifat memuji daripada Allah. Rahasianya Nur Muhammad mesra kepada seluruh batang tubuh rohani. Maka huwan nur, huwan nur, huwan nur. Direnungi diri kita, zahir dan batin Nur Muhammad. Jadi dihancurkan tadi maksudnya jangan lagi mengenang jasmani dengan rohani. Zahir kita ini sudah jadi Nur Muhammad. Alam semesta dijadikan Nur Muhammad dalam pandangan sir. Jadi batinnya adalah Allah, zahirnya adalah Nur Muhammad. Allah Muhammad, Allah Muhammad, Allah Muhammad. Itu simpelnya. Begitu. Maka inilah jalan kebenaran Nur Muhammad. Kebenaran Nur Muhammad. Kebenaran Nur Muhammad ini tidak akan pernah dimusnahkan, tidak akan pernah bisa dimusnahkan. Siapapun yang menghalanginya, siapapun yang mengatakan sesat, itu tidak akan pernah padam Nur Muhammad. Nur itu terang, sangat terang, merah, bersinar, berdiri. Muhammad itu suci, bening. Nur Muhammad merah putih, bendera merah putih Nur Muhammad. Rata-rata di Asia merah putih. Maka ketika sudah menetapkan, menancapkan isbatul yakin kepada Nur Muhammad, jalan tercepat, jalan yang tidak berlika-liku, jalurnya lurus tol, sekaligus tidak ditakutkan untuk melenceng ke sana kemari, karena tidak banyak dia langsung setelah mengetahui asal kejadian Nur Muhammad daripada Allah, Allah daripada Rabbul Izzati, selesai duduknya di akunya zat Allah, menyaksikan Nur Muhammad, tinggal dimesrakan, selesai Thariqah Nur Muhammadiyah. Thariqatul Muhammadiyah, Thariqatul Nur Muhammadiyah adalah jalan tercepat untuk wusul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Af'al, tauhidul asma, tauhidul sifat, tauhidul zat, itu jalan zikir. Makanya ada zikir tubuh, hati, nyawa, rahasia. Tapi kalau jalur Nur Muhammad langsung. Jadi dua-duanya pakai bagusnya, muktabaro sama itu. Makanya perbanyak membaca sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Bisa juga ditambah sallallahu ala Muhammad, nurun ala nurin. Bisa juga hanya sallallahu ala Muhammad. Inilah yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara hakikat. Ini yang dikatakan Muhammad Rasulullah. Ini yang disaksikan ketika dua kalimat syahadat. Ini yang memberi syafaat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah kita. Beliau adalah Nur Muhammad secara zahir dan batin, kita juga zahir batin, tapi beliau mazhar kenyataan sempurna, sempurnanya sempurna, paling sempurna. Dan nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nur yang terpancar yang paling sempurna, sementara kita hanya setetes. Jadi memang di dalam hakikatnya, pada hakikatnya semuanya adalah Nur Muhammad, tapi kita sedikit. Sementara beliau sangat ibarat ini ya, ibarat itu koneksinya tuh besar begini, kita begini setetes. Tapi sama Nur Muhammad, cuma setetes. Nah, jadi jangan pernah menyamakan. Ya kalau secara hakikat sama ya, menyamakan perbandingan.
Kita ini sama begini-begini dan sebagainya. Sama di mana dulu? Dari segi nurnya ya, Nur Muhammad. Jadi jaga adab. Adab kepada beliau sama dengan adab kepada Allah. Karena beliau tiada lain daripada, hakikatnya tidak ada. Semua manusia itu hakikatnya tidak ada. Semua itu Adam, tidak ada. Pada hakikatnya yang ada hanya Allah. La ilaha illallah. Tiada yang nyata melainkan Allah. Bukan kita mengatakan ini Allah. Itu orang salah paham. Hilangkan dulu rasa-rasa Adam itu, hilangkan rasa-rasa kita ada, alam semesta ada, semuanya ada. Yang ada hanya Allah, karena Maha Tunggal. Inilah perjalanan nur. Dikira nur itu apa? Dikira Nur Muhammad itu apa? Di balik jasmani ada kolbu, hati. Di dalam hati ada nyawa. Di dalam nyawa ada rahasia, itu Nur Muhammad. Di dalam Nur Muhammad ada zat Allah. Jadi memesrakan Nur Muhammad itu sama dengan memesrakan wujudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala sendiri, zat Allah Ta'ala sendiri yang menyaksikan nurnya Muhammad bersolat, berwudu, beristinja, mandi, berzikir, mesra. Jadi ini meresap, seperti meresap. Nah, kalau sudah mesra di sini Nur Muhammad. Siapa Nur Muhammad tadi? Sifatnya Allah, kenyataan Allah yang menjadikan zat wajibal wujudnya Allah Ta'ala. Namanya Nur Muhammad. La ilaha illallah. Siapa itu yang berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah? Siapa? Nur Muhammad. Menjamkan mata dalam hati, Allah, 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 Allah. Siapa itu? Nur Muhammad. Siapa ini? Nur Muhammad. Nur Muhammad. Di dalamnya lagi zat Allah. Zat Allah menyaksikan Nur Muhammad. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Sambil sadar ini Nur Muhammad. Siapa ini? La ilaha illallah, la ilaha illallah. Nur Muhammad. Nyaman, enak, nikmat. La ilaha illallah. Tiada yang nyata melainkan Allah. Aku wujud Allah, kata Allah. Tiada yang nyata melainkan Allah. Aku wujud Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Aku wujud Allah, aku wujud Allah, aku wujud Allah. Aku wujud Allah, akunya Allah, aku wujud Allah. La ilaha illallah. Tiada yang nyata melainkan Allah. Aku wujud Allah, aku wujud Allah. Itu kata Allah begitu. Jadi Allah mengatakan seperti itu melalui nurnya Nur Muhammad. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nur Muhammad kenyataan Allah, Nur Muhammad sifatnya Allah. Memang bukan Allah langsung yang la ilaha illallahnya, karena kalamnya Allah telah sautin wala harfun. Cuma ada kenyataannya namanya sifat, namanya bernama Nur Muhammad. Makanya Nur Muhammad inilah yang memuji dirinya sendiri, yaitu kepada zat. Ya, Nur Muhammad ini Allah Ta'ala sendiri. Jadi jangan pernah mengatakan kita ini Nur Muhammad. Kitanya kita loh. Bukan. Kitanya ini bukan kitanya Nur Muhammad. Kitanya ini yang Adam, yang perasaan ada, itu yang mau dihilangkan, mau diam. Sehingga yang ada hanya Allah Ta'ala. Allah Ta'ala. Allah Ta'ala itu zat dengan sifat. Apa namanya? Zat itu Allah, Ta'ala itu sifatnya. Zat itu Allah, Akbar itu sifatnya. Allah itu zatnya, Muhammad itu sifatnya. Jadi Allah Muhammad itu nama sekaligus daripada nama zat, yang ada zatnya itu ada sifatnya, ada asmanya dan afalnya. Inilah yang bernama Allah Ta'ala. Inilah yang dikatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan orang seperti ini tidak lagi menggebu-gebu untuk mencari pahala. Yang beribadah nur, yang berpikir nur, yang wudhu nur, istinja nur, yang mengambil ini nur, naik motor nur, semua nur. Subhanallah, 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 alhamdulillah, alhamdulillah, nur. La ilaha illallah, la ilaha illallah, nur.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, nur. Jadi kalau berzikir tuh ada rasa gitu loh. Bukan la ilaha illallah, la ilaha illallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tapi dia tidak tahu siapa itu. Dia merasa bahwa dirinya yang berzikir. Dia merasa dirinya yang fokus. Atau bahkan dia ada dalam kekosongan terus tidak ada rasa-rasa penyaksian di situ. Harus ada penyaksian supaya tidak ada keakuan diri di situ. Berzikir. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya, tidak ada kudro dan iroda. Kenali dong sifat ma'ani. Jadi setiap nama, setiap kata pasti ada barangnya. Contoh, tasbih, HP, kacamata, kipas angin. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya dan upaya kecuali kudro dan irodahnya Allah. Tasbih, apa bisa kalau tidak digerakkan? Karena adanya nur. Tasbih, tasbih ini loh. Ini. Makanya yang mengatakan semua zikir-zikir yang mengaji Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al-insanu ma laha yawma idzin tuhadditsu akhbaraha. Itu ya nur. Yang menyaksikan nur mengaji, yang berzikir adalah Allah Ta'ala. Masa yo nggak paham? Kalau nggak paham berarti hijab kita memang tebal. Makanya butuh toriko muktabaro, zikir-zikir sambil sholawat untuk menghantam hijab-hijab itu supaya terbuka muka syapa, futuhat asroya terbuka sehingga gampang dipahamkan Allah. Makanya biasanya orang mau talqin ke toriko biasanya disuruh mandi dulu, mandi taubat, mandi 9, istinjanya diperbagus, zahir batin suci begitu loh, supaya gampang masuk. Baru disuruh istighfar. Ada tata kaifiatnya, niatnya begini. Istighfar, ucap salam kepada baginda Nabi, dihadirkan beliau, dibacakan Al-Fatihah kepada beliau, tapi tembus kepada Nur Muhammad, dibacakan untuk guru-guru kita. Nah makanya di toriko kan begitu, robito mursyid, baru robito kubur, habis robito kubur, baru talqinnya, la ilaha illallah, Allah Allah zikirnya, baru masuk. Jadi memang perlu adanya pembersihan secara lahiriah, pembersihan secara batin. Karena Allah subhanahu wa ta'ala itu zat yang maha suci. Nur Muhammad saja itu suci. Jadi zohir batin kita sucikan najisnya. Jasmani saja masih ada kotoran, masih belum bersih istinja kita, kentut kita masih bau, kurang. Kalau di dalam ilmu tasawuf itu, makanya di tasawuf itu paling hati-hati, ada adab dan akhlak di situ. Tapi kalau kita tidak mau mengikuti itu ya terserah saja kan. Yang namanya juga kalau mau komponen lengkap ya empat-empatnya itu pakai. Ketika kita di mana-mana komplit gitu loh, tidak protes di mana-mana. Mau dia yang bicara tentang spiritual, ma'rifat, oke. Bicara hakikat, oke. Bicara tasawuf toriko, oke. Pergi ke masjid, mendengar ceramah syariat, oke juga. Tidak dalam hati kita, apa ini syariat saja, malas saya dengar. Itu ada keakuan ego di situ, merasa sombong, merasa syariat itu dibawa. Saya dulu waktu di syariat saja. Penjelasan kemarin ingat, syariat itu bukan makom. Jangan mentang-mentang kita baru belajar ma'rifat, mentang-mentang ilmu ma'rifat sudah terbuka semua di media-media, baru kita ngomong seenaknya.
jidat kita ngomong bahwa ilmu syariat itu adalah dasar. Ilmu syariat, saya dulu waktu di syariat, saya dulu waktu di syariat, seolah-olah perkataan ini meremehkan syariat lah bodoh. Seolah-olah kamu mengatakan syariat itu adalah tingkatan, baru kamu sekarang tingkatan makrifat. Ini bukan tingkatan, ini bukan makom. Makom itu muraqabah, mukasyafah, musyahadah, muqabalah, muqafahah, zauq, mahabbah, fana, bako. Ini baru makom, bukan makam, makom. Ini yang mesti digali. Ini yang mesti ketika kita ada pemahaman di dalam diri, butuh ditahqiq. Jangan sampai di dalam dirimu rasa-rasa iblis, dikiranya Nur Muhammad, dikiranya ini. Bagaimana bisa ada rasa Nur Muhammad kalau kita ini belum masih melihat jasad, masih melihat hati, masih melihat ruh, masih melihat jasmani, masih melihat rohani. Kita masih saja melihat jasmani, masih saja mengkaji-kaji jasmani, mengkaji rohani. Sementara orang yang Thariqah Nur Muhammadiyah tidak lagi di jasmani, di rohani, tidak lagi tertahan di jasmani rohani. Dia sudah menjadikan Nur Muhammad zohirnya, batinnya ya Allah, Allah batinnya, Muhammad zohirnya. Tubuhnya yang tadi jasmani, rohani itu menjadi tubuhnya Nur Muhammad. Tubuhnya sudah menjadi Muhammad, batinnya adalah Allah. Bukan berarti orang-orang kadang salah paham begini loh. Batin kita ini adalah Allah, dikiranya ruh. Bukan ruh. Jasmani rohani, nurani, robbani. Jasmani rohani hancur. Jasmani rohani hancur. Yang ada hanya nurani, robbani. Nur Muhammad zohir, batinnya robbani. Begitu maksudnya. Sir robbani itu adalah rahasia Tuhan yang bernama Allah. Karena Tuhan tak bernama, Rabbul Izzati kemudian ke sir robbani, nur Tuhan, nur ilahi. Itu berjalan Nur Muhammad, mangkat takbir Nur Muhammad, nyata zohir batin. Nah, begitu. Jadi begitu kita ini, jangan sampai salah paham. Sementara orang-orang yang salah paham itu melihat bentuk, dikiranya ini yang bentuk-bentuk tangan, bulu-bulu, terus ini apa namanya, ini semua ini ditunjuknya tembok, ditunjuknya kipas angin. Sedangkan Nur Muhammad saja laisa, tidak berupa begitu-begitu, apalagi Allah Ta'ala zatnya. Memang secara lahir kita melihat HP, melihat tasbih, melihat ini semua. Cuma kita tidak melihat lagi dalam pandangan batin itu seperti itu. Jadi jasad itu sudah menjadi jasad itu sudah hancur, rohani hancur, diri zohir kita sudah digantikan nur. Diri ini juga semuanya alam semesta, bukan lagi alam semesta tapi nur. Kitanya juga pun hilang, kitanya pun tubadil kepada kitanya Allah. Jangan dirubah lagi. Makanya orang yang sudah talqin itu, apalagi yang sudah mengazamkan dirinya, itu tidak akan ada bergeser lagi. Di dalam hatinya tidak ada lagi dia puasa, tidak ada lagi sholat, tidak ada lagi zikir, tidak ada lagi apa-apa. Yang nur, yang berdoa nur, yang berniat nur, yang puasa nur, yang sholat nur, begitu. Sedangkan baginda Nabi SAW, penghulu jin dan manusia, penghulu seluruh alam, itu begitu. Beliau Nur Muhammad, beliau kemana-mana nur.
ke depannya nur, ke belakangnya nur. Jadikanlah diriku nur, jadikanlah atasku nur, jadikanlah bawahku nur, jadikanlah seluruh tubuhku nur, rohaniku nur. Kan begitu Nabi Muhammad SAW. Memang kalau kita tidak ada ilmunya, belum memahami, baru dengar-dengar di TikTok, video potong pula, dipotong pula, salah potong lagi, didengar sama orang-orang yang ini, akhirnya menyimpulkan kiranya kita itu tertahan di muhaddas. Kita bukan kaum mujassimah. Begitu. Jadi perlu dipahami. Jangan salah paham, jangan salah tafsir. Ini saya tidak ke mana-mana ya. Maksudnya tidak ada sih yang komplain-komplain apa-apa, enggak. Ini untuk kepada diri sendiri. Jadi kita tidak kemana-mana, saudaraku. Kita Kediri. Saya Kediri, tembus, begitu. Jadi perlu dipahami itu. Jangan sampai salah paham. Sebenarnya kalau kita mau menonton sedikit-sedikit, bukan berarti kita rekomendasikan menonton dari bawah video YouTube, atau paling tidak setengah deh, setengah terus sampai ke sini. Alhamdulillah, insya Allah Ta'ala, kalau orang yang sudah dibukakan hatinya, dituntun nurnya, nuraninya untuk membuka itu, pasti nanti terbuka futuhat-futuhat, terbuka kepahaman. Kalau betul-betul itu, insya Allah. Tapi kalau kita ini baru satu video langsung beberapa pertanyaan muncul, berarti kita mengikuti pikiran. Kita bernafsu untuk mengejar hari itu, harus tahu. Hari ini pokoknya saya harus tahu, itu nafsu, kelihatan. Tapi kalau memang kita ini ya, oh iya sambil sholawat, sambil apa, nanti pelan-pelan dibukakan. Ilmu ma'rifat itu, duduknya orang di ma'rifat itu bukan ucuk-ucuk bos. Perlu mujahadah, perlu riyadhah, perlu tafakkur, perlu kholwat, perlu dibimbing. Tidak ucuk-ucuk betulan. Saya rasa saudara-saudara juga pasti tahu itu. Kita berani menyatakan Allah Ta'ala Maha Tunggal, nah itu pasti kita itu diuji itu. Diuji. Kenapa? Karena kita sudah berani menyatakan bahwa Allah Ta'ala itu Maha Tunggal. Tapi bagi pejuang sejati, mujahid sejati, dia tidak akan gentar menghadapi semua ujian-ujian itu. Karena kita berani mengatakan bahwa Allah Ta'ala, yang ada hanya Allah, yang ada hanya wujud Allah, maka siap-siap kita nanti diuji. Ada saja itu orang untuk menguji kita. Allah datangkan itu. Entah itu harta, kekayaan, semuanya. Atau ada orang yang marah-marah tiba-tiba dan sebagainya. Macam-macam. Di situ kan di situ bukan daripada sifat kita apanya itu, enggak. Penyaksiannya itu ketika datang itu langsung ke Nur Muhammad apa tidak? Langsung tembus ke Nur Muhammad terus ke Allah apa tidak? Atau ke makhluknya? Seperti itu. Bahkan dalam berzikir juga begitu, dalam sholat juga begitu, dalam mandi juga begitu. Jadi kalau orang yang sudah paham ilmu Nur Muhammad, yang berzikir ini la ilaha illallah nur, yang sholat nur, yang melihat nur, yang dilihat nur, yang mendengar nur, yang mandi nur, ambil air nur, melihat apapun ayam nur. Jangan lihat ayamnya, nurnya. Melihat langit nur. Ini nur, ini nur, ini nur. Orang bertanya, bagaimana sih caranya menghadirkan nur? Bagaimana caranya dihayalkan nur? Jangan dihayalkan, itulah nur. Itu, ini loh. Cuma jangan disebut, jangan disambat. Ini sudah nyata loh, ini matamu, matamu. Semuanya, teman, jangan disambat, jangan dibilang. Itu loh. Jadi tidak dihayal-hayal kalau ada cahaya masuk begini, oh, energi Nur Muhammad. Tidak ada begitu-begitu. Itu khayalan itu. Jadi perlu diketahui begitu. Nur Muhammad sudah nyata. Allahu nurus samawati wal ard.
Allah itu nur langit bumi. Allahu nurus samawati wal Allahu nurus samawati wal Allah itu nur langit dan bumi. Langit itu dikiaskan ruh, sifat ma'ani, bumi itu darah daging, kulit bulu, otak sumsum dan sebagainya. Itu Allah nur. Allah bernyata kepada nurnya, Nur Muhammad bernyata kepada langit dan bumi. Paham nggak sih? Allah zat, Allahu nur Muhammad, Allahu nur ada Allah Muhammad bernyata kepada as-samawati wal ard. Samawat langit yaitu ruh, kemudian bernyata ruh kepada wal ard adalah jasmani batang tubuh. Tapi dalam ininya batang tubuh dihancurkan, ruhani dihancurkan, yang ada hanya Allahu nur. Allah batinnya, nur Muhammad ininya, zahirnya. Jadi kemana-mana nur. Paham kan? Insya Allah dipahamkan. Mungkin begitu saudara-saudara. Bidang Qurannya banyak-banyak kata, khilaf dan sebagainya. Al-Fakir mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.